Saudara, di balik megahnya Gunung Slamet menyimpan cerita pilu dari seorang pendaki muda, Syafiq Ali, yang ditemukan meninggal setelah 17 hari hilang. Jangan kemana-mana, berita utama masih akan segera kembali. Di balik megahnya Gunung Slamet, ada mimpi seorang pemuda bernama Syafiq Ridan Ali. Dengan langkah berani dan penuh semangat, Ali memulai pendakiannya. Ia berharap menutup tahun 2025 dengan cerita manis, mampu menaklukkan sang atap Jawa Tengah. Namun takdir menuliskan akhir yang berbeda. Gunung yang ia daki justru jadi saksi bisu bagi perjalanan terakhir sang pendaki muda. 14 Januari, Syafiq Ali ditemukan meninggal dunia setelah 17 hari hilang tanpa kabar. Ini Ali. Di tengah belantara Gunung Slamet, suara Dani Rusman menggema, terus memanggil lirih sang putra Syafiq Ridan Ali agar segera pulang. Dalam getir, ayah Ali berharap ada mukjizat yang membawa pulang anak terkasih. Mohon doanya, semoga kami kuat, semangat, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak kami bisa segera ditemukan. Langsung naik aja. Setelah hilang 17 hari lamanya, pendaki muda 18 tahun itu akhirnya ditemukan. Bukan dalam pelukan hangat, melainkan dengan kondisi tubuh dingin yang hening. Jasad Syafiq ditemukan di kawasan pos 9 pendakian Gunung Malang, area Waktu Langgar, tak jauh dari titik ditemukannya rekan Syafiq yang selamat. Korban diduga mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Tim relawan juga menemukan barang-barang milik korban sebagai petunjuk menemukan jasad korban. Setelah ditemukan, jasad Syafiq Ridan Ali segera dievakuasi. Proses evakuasi sempat tertunda 1 hari karena kendala cuaca buruk. Bahkan jalur rute evakuasi juga sempat berubah. Butuh waktu kurang lebih 15 jam untuk mengevakuasi jenazah dari lokasi penemuan ke base camp di Pajaya. Proses evakuasi tentu dilakukan dengan perhitungan matang mengingat medan yang terjal serta kondisi cuaca ekstrim di area Gunung Slamet. Kita mendapatkan emergency blanket dan jas hujan. Di hari pertama pukul 1 hujan besar, angin kencang. Jadi operasi diputuskan untuk dihentikan di hari pertama tersebut. Duka mengiringi kepergian Ali. Setelah disemayamkan dan disolatkan, jenazah pendaki Syafiq Ridan Ali Razan diberangkatkan ke peristirahatan terakhir. Ali dimakamkan di Pemakaman Umum Sidotopo, Magelang, Jawa Tengah pada 16 Januari Jumat malam. Dengan hati-hati, jasad Ali dikebumikan. Teriring doa dari keluarga yang dengan nanar berusaha ikhlas melepas kepergian Ali untuk selama-lamanya. Laporan hilangnya Ali di Gunung Slamet sempat mengagetkan keluarga karena sebelumnya Ali pamit kepada orang tua untuk mendaki Gunung Sumbing di Temanggung, Jawa Tengah. Tapi belakangan Ali justru mengirim pesan ke sang ibu yang isinya permintaan maaf karena tak jadi naik Gunung Sumbing dan bilang nyasar ke Gunung Slamet. Sebelum mendaki, 27 Desember lalu Ali sempat berkabar kepada orang tuanya sudah tiba di pos pendakian base camp di Pajaya, Desa Celekatan, Pemalang, Jawa Tengah. Ali juga bilang ke ibunya akan naik ke atas gunung pada pukul 11 malam dan berencana turun pada Minggu sore. Namun hingga keesokan harinya Ali tak lagi berkabar, bahkan tak pernah pulang. Orang tua Ali yang panik langsung mendatangi base camp di Pajaya untuk melakukan cross check keberadaan anak mereka.
Ya dia baru 2 kali naik Gunung Andong, yang ini langsung ke Gunung Slamet. Memang pamitnya udah ke Gunung Slamet Ya, gitu. Gunung kan ke Gunung Sumbing pamitnya. Terus Sumbing, tetapi mungkin dia ada keinginan, memang pinginnya Gunung Slamet. Dia terus setelah sampai base camp, dia baru laporan ke bundanya, "Duh bun, aku kok kesasar ke Gunung Slamet." Ya seperti itu. Ya, mungkin bisa jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya bagi para pendaki yang ingin mendaki, betul-betul harus mendapatkan restu, izin dari orang tua. Jadi jangan sampai terulang, Mas. Ali tak naik gunung seorang diri, saudara. Ia berangkat bersama kawannya Himawan. Namun pada Selasa 30 Desember, tim SAR menemukan Himawan dalam kondisi selamat di pos 9 sekitar 100 meter dari puncak Gunung Slamet. Saat ditemukan, Himawan dalam kondisi lemas dan mengalami cedera kaki. Kepada tim relawan, Himawan bercerita, ia sudah berpisah dengan Ali, sahabatnya, sejak Senin 29 Desember. Waktu itu saat pagi datang, Himawan bilang ia melihat Ali bergegas turun setelah keduanya bermalam di area lembahan. Namun kaki Himawan sakit dan tak mampu berjalan. Ia pun mengurungkan niat untuk turun bersama Ali. Di saat itulah keduanya berpisah. Menahan sakit, Himawan sempat tertidur. Saat terbangun, ia mencoba menyusul Ali untuk turun. Himawan bahkan sempat mendengar suara Ali memanggil namanya. Namun saat ia menjawab panggilan Ali, sudah tidak ada respon. Hilangnya Ali di Gunung Slamet menggerakkan ratusan relawan serta tim SAR gabungan untuk terlibat dalam misi pencarian. Setelah 9 hari pencarian yang tak membuahkan hasil, operasi SAR pun ditutup pada 7 Januari. Namun pada 9 Januari, tim relawan memutuskan kembali bergerak mencari Ali. Hal itu didorong oleh rasa kemanusiaan sebab orang tua Ali masih bertahan di base camp di Pajaya meski operasi SAR dinyatakan ditutup. 14 Januari setelah berjibaku 17 hari, tim relawan berhasil menemukan jasad Ali di lereng puncak selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Di samping lapangan jatuh bangun pencarian Ali dialami para tim relawan. 9 Januari lalu, mobil yang digunakan relawan terguling sepulang dari pencarian Ali di Gunung Slamet. 2 orang relawan bahkan harus mendapat perawatan medis di RSUD Tidar Magelang. Namun insiden itu tak menyurutkan semangat relawan untuk menyelesaikan misi pencarian pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Kita berangkat dari base camp di Bayana, dioper ke base camp mana jenengannya Bambangan. Nah, sepanjang jalan Bambangan ke itu kan curam turun, ya turun terus. Ya, mungkin mobilnya remnya nggak lagi bisa bekerja dengan maksimal. Menjawab berbagai spekulasi atas tewasnya Ali di Gunung Slamet, polisi mengungkap dari hasil visum tak ada tanda kekerasan atau penganiayaan di tubuh Syafiq Ridwan Ali. Selain itu, dokter juga memperkirakan Ali sudah meninggal sekitar 15 hari dari sebelum dilakukan pemeriksaan medis. di rumah sakit sudah melaksanakan visum luar dan hasil tidak ditemukan adanya luka-luka penganiayaan dan lain sebagainya, sehingga kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Dari pihak keluarga sudah membuat pernyataan untuk tidak melaksanakan otopsi atau pemeriksaan lebih lanjut. Kasus hilangnya pendaki muda Syafiq Ridwan Ali mesti jadi cermin bagi pendaki lainnya. Bahwa semangat dan keberanian saja tak cukup menaklukkan kemegahan dan keindahan gunung tanpa persiapan yang matang. Patuh pada aturan, sadar batas diri, dan selalu melibatkan kelompok harus jadi faktor utama setiap pendakian. Jangan lagi ada pendaki hilang yang disebabkan kelalaian kecil. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi pelaku pencurian menangis histeris saat ditangkap polisi.
saya makin mudah. Semuanya makin mudah karena kita nabung otot dari muda. Jalan ribuan langkah aja nggak cukup. Latihan beban dan minum Hilo Platinum. Tinggi protein dan kalsium. Hilo. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya, masih serta Rigan. Saudara, jumlah korban tewas akibat kebakaran besar di sebuah pusat perbelanjaan di kota terbesar Pakistan, Karachi, bertambah menjadi 11 orang setelah tim penyelamat menemukan 5 jenazah lagi. Kebakaran terjadi pada Sabtu malam dan menyebar dengan cepat melalui toko-toko yang menjual kosmetik, pakaian, dan barang-barang plastik. Menurut laporan, ada sekitar 60 orang dinyatakan hilang. Penyebab kebakaran gedung pusat perbelanjaan belum diketahui secara pasti. Demikian Kompas Update. Setelah ini, Anda masih akan menyaksikan berita utama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh